Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raisa Sarastani selaku tutor dan juga rekan-rekan mahasiswa UT yang sedang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Prakoso. Saya perwakilan dari studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka Palangkaraya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gagasan dengan topik COVID-19. Dan yang akan saya paparkan di kesempatan kali ini yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia. Yang pertama, apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona atau yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk di negara kita, Indonesia, yang penyebarannya hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja dari awal munculnya virus tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses penularan virus tersebut? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk dan bersin. Dan juga bisa tertularkan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus corona dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, dan penyebab yang paling serius bisa menyebabkan kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Kemudian, apa sih dampak dari munculnya virus COVID-19 ini? Nah, pandemi COVID-19 menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 lalu minus 5,32% dari sektor ketenagakerjaan yang dimana berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiati mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan naik cukup signifikan imbas adanya pandemi. Angka pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan akan naik cukup signifikan, di mana kemungkinan akan naik sekitar 3,2 hingga 5,71 juta orang dan pengangguran meningkat kurang lebih 4,3 juta hingga 5,23 juta orang. Jelas Sumiati saat webinar Sinergi Pengawasan APIP SPI APH pada Selasa 29 September lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharso Monoarfa menyatakan dampak pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu telah memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah usia kerja yang terdampak wabah virus corona jenis baru ini. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tentu memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Pada periode Agustus 2020, terdapat sekurang-kurangnya 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak dari penyebaran virus COVID-19 ini. Suharso mengungkapkan, dengan 27 juta angkatan kerja yang terdampak pandemi COVID-19, turut menyumbang peningkatan angka pengangguran hingga mencapai 7,7% dari 138,22 juta angkatan kerja. Angka itu setara dengan 9,77 juta usia pekerja. Artinya, sebanyak 9,77 juta orang yang menganggur. Ironisnya,
tingkat pengangguran terbuka tersebut masih didominasi oleh lulusan SMK. Padahal lulusan SMK merupakan calon tenaga kerja yang siap pakai. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi dampak COVID-19 khususnya terhadap penanganan pengangguran? Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau yang kita sebut bansos yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak virus COVID-19 ini. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir agar angka penyebaran tidak semakin bertambah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat di luar batas. Hal itu juga untuk menjaga agar dampak sosial di ekonomi yang ditimbulkan lantaran adanya pandemi ini tidak semakin berkembang dan berkelanjutan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menekankan pembangunan sumber daya manusia dilakukan secara holistik dan terintegrasi, di antaranya melalui penyediaan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita juga sebagai masyarakat, khususnya sebagai mahasiswa, harus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menangani virus COVID-19 ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian penyampaian gagasan yang dapat saya berikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian gagasan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.